complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampailah kita untuk minggu ke-23, yaitu tepatnya di seri ke-7 di Catalunya Barcelona. Dan kira-kira apakah nanti ini bakal terjadi lagi duel antara kita sama si Marquez seperti kemarin di Mugello, atau malah justru kita bisa meraih kemenangan dengan sangat mudah? Kita nggak tahu pasti, apa yang pasti di sini bakal juang aja, karena kemenangan tuh bakalan bisa kita raih kalau kita tetap berusaha untuk bisa ngembangin motor dan tetap menjaga respect yang kita miliki. Seperti kata Joan Mir, satu putaran itu bukan menjadi penanda bahwa kamu bakal menang, tapi kuncinya adalah respect dari kita sendiri atau dari pembalap masing-masing. Yang saat ini poin kita di klasemen masih memiliki jarak 4 poin yang sangat tipis dari Miguel Oliveira. Jadi sembari kita mengejar pimpinan klasemen itu Miguel, tapi kita juga nggak boleh lengah, kita juga harus bisa bertahan dari kejaran duo Suzuki. Bahkan si Marquez yang akhir-akhir ini dia udah mulai tampil kuat lagi, nggak seperti biasanya ketika awal musim season ke-7. Jadi kalau gitu kita langsung aja masuk ke sirkuit Catalunya. Kita bakal mencoba untuk kualifikasi dan bisa meraih waktu yang bagus. Semoga aja bisa. Welcome back, racing fans. The second qualifying session is starting, and things are getting a bit more intense now, with a position on the front line of the grid at stake. Dan sayangnya hari ini kita hanya bisa untuk start dari urutan ke-10, yaitu di row terakhir di Q2 bersama dua legend atau dua pembalap yang paling banyak juara dunia, yaitu si Marquez sama si Valentino Rossi. Ini nggak nyangka aja si Surasev bakalan serow sama mereka berdua. Ini suatu keajaiban atau mungkin suatu keterpurukan, tapi yang pasti kita nggak boleh nyerah, karena yang biasanya start dari urutan terakhir itu biasa bisa merangsak dengan sangat cepat ketika dia udah memiliki momentum yang pas di satu sirkuit tersebut. Dan akhirnya sampailah kita untuk sesi race MotoGP Barcelona, dan kali ini Surasev bakalan menggunakan kompon ban, dan di sini suhunya kayaknya tinggi banget, jadi bakal pakai kompon medium dan hard aja, jadi mengimbangi karena ini suhunya tinggi banget. Bayangin aja di aspal suhunya 51 derajat itu bakal membuat ban kita semakin cepat melepuh kalau kita ngepush di sini. Oke, sesi warm up lap dan race. Franco Morbidelli, Maverick Vinales bakalan start dari row terdepan. Kita bakal start dari posisi ke-10 bersama Rossi serta Marc Marquez, tepatnya di urutan 10 hingga ke-12. Oke, semangat. Just a few moments to go and the Catalan Grand Prix will officially begin. Riders are getting focused because they know that they'll have to give 100% from the very beginning. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP itu Catalunya Grand Prix 2021. And on the way mengejar Pol Espargaro serta Fabio Quartararo menuju skor di depan, overtaking KTM dan kembali merasa ke posisi ke-8. Nice, bagus sekali menuju skor overtaking Suzuki, masih belum bisa kalah Majaya Sogaba. Kita hati, jangan sampai kita crash gara-gara kita terlalu memaksa di sini. Dan nampaknya Quartararo crash di belakang saya sekali. Marc Marquez menyusul di belakang untuk posisi ke-8. Joan Mir, Maverick Vinales di sektor kedua awal di high speed corner bisa kita mengejar dua mesin inline 4. Oke, ini dia tempatnya. Nah, kali ini kita udah memiliki sini di mana tadi si Fabio Quartararo udah crash di tikungan pertama. Kemungkinan dia tadi sudah ada kontak dengan depannya. Kali ini Marquez mengejar, Marquez sebagai belakang kanan. Marquez mengejar di belakang kita. Hati-hati, kita hard braking. Dan nampaknya Pol Espargaro bukan Marc Marquez melebar lagi. Hati-hati. Dan kali ini Alex Marquez malah mengkontak kita. Astaga, ini nampaknya dua Honda emang paling mulai tampil beringas di sini. Tempatnya di sektor ketiga awal. Kita tergusur kembali ke urutan ke-8 tepatnya setelah mengejar, tadi gagal mengejar Pol Espargaro. High speed corner menuju La Caiza, track lurus dan Kiboxki fighting lagi-lagi. Kita masih melalui krep tadi yang menghambat laju kita. Kita overtaking Pol Espargaro dari si kanan ke kiri. Kita masuk overtaking Suzuki dan akhirnya masih mencari pulang dan mereka melebar. Bagus sekali. Kita overtaking dua sekaligus, dua rider kita overtaking untuk posisi ke-6 dan akhirnya Surasev berhasil tembus ke posisi 6 sekarang mengejar Rins serta Maverick Vinales. Kita overtaking Alex Rins dari sekarang tepatnya di sektor terakhir. Dua tikungan lagi. Perjuangan Ducati bisa meraih kemenangan di race MotoGP Catalunya. Dan kita bakal coba overtaking Suzuki, yaitu Alex Rins ketika udah di entry corner tikungan pertama. Dan di lap kedua kita overtaking Suzuki. The nice move, Surasev berhasil merangsak ke posisi 5 sekarang hingga sekarang menjadi tikungan pertama. Cukup melebar, hati-hati, dan kali ini serius lawan kita mau fight back lagi Ducati demi perebutan posisi kelima. Dan siapakah yang bakal
menang antara duel kita demi posisi kelima antara Suzuki melawan Ducati. Tapi kita nggak boleh terlalu pesimis karena masih ada waktu lagi yang sangat banyak untuk kita bisa mengalahkan Suzuki. Bahkan kita bisa mengejar nanti posisi ketiga semoga bisa, dan semoga kita masih memiliki jumlah bahan bakar serta grip ban yang masih mumpuni. Di sini gue curiga kemungkinan nanti ketika udah di lap akhir kita bakal kehabisan ban di sebelah kanan, karena di sini tikungannya di tikungan ketiga itu tikungan high speed corner dan panjang banget, itu bakal menguras dari tingkat ban kita karena emang itu membutuhkan tingkat daya jangkau yang kuat, apalagi dengan kecepatan tinggi itu bakal membuat kita semakin cepat banget bannya habis cuy. Kita overtaking Suzuki dan masih bisa cukup di defense tadi oleh Suzuki, dan kali ini menuju Lacaiza tikungan ke-10. Ini dia kita overtaking di entry corner Lacaiza, kita masuk perlahan mendekati Suzuki dan akhirnya nice move set berhasil mengalahkan Suzuki di posisi kelima sekarang. Cukup Willy tadi, tapi kita masih beruntung karena kita udah bisa menggeser Suzuki untuk mengejar Yamaha itu Maverick Vinales yang berada di posisi ketiga hingga saat ini, tepatnya di 2 tikungan lagi. Final sektor lap kedua, luar biasa akhirnya Ducati berhasil merangsak ke posisi 5 sekarang. Menuju lap ketiga, siapa yang masih memimpin? Dan nampaknya Taka tidak masih list the way, luar biasa Taka kembali. Nampaknya Taka tumben-tumbenan dia bisa mengisi row terdepan, baris depan mimpin balapan. Ini jarang-jarang banget pembalap Yamaha bisa lagi tampil mendominasi hingga sekarang lap ketiga di Catalunya. Ini luar biasa banget karena kita jarang banget, tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti si Taka menang karena kita udah lama banget. Dan kita emang butuh sosok ASEAN yang bisa untuk mendobrak, karena biasanya kan di MotoGP itu kebanyakan rider yang dari Eropa aja yang paling mendominasi, kalau nggak Italia ya Spanyol kan. Jadi kalian semuanya nanti si Jepang di musim 2021 bisa juga tampil impresif layaknya Marc Marquez dengan Honda Repsol ketika di musim 2019. Masa iya kita mau ngarapin si Marquez di musim 2020, karena emang si Marquez nggak pernah balapan kan, cuma sekali doang di Harris, dan itu dia langsung crash dan cedera hingga sekarang akhirnya dia udah berhasil untuk tampil nih. Katanya sih dia, kata dokter, udah bisa untuk ikut balapan lagi dan nggak masalah. Tapi yang gue takuti nanti kalau misalkan penyakitnya atau cederanya belum sembuh total, yang gue takutin nanti kalau misalkan dia keras lagi, kemungkinan dia bakal makin sengsara sih pastinya. Ya tapi kita harapin aja semoga Marquez nggak sampai ngebuat insiden karena saking terlalu bersemangatnya untuk meraih juara dunia. Jadi semuanya nanti dia nggak sampai gabar dan nggak sampai ngebuat hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Oke, final sektor menuju tikungan terakhir, dan nampaknya kali ini kita masih berada di posisi kelima, ngestak di sini dan cukup jauh. Apalagi si Maverick Vinales masih terus-terusan menempel ketat pembalap dari Petronas yaitu Franco Morbidelli. Sementara Miguel Oliveira berada di posisi kedua sekarang, dan dua Honda masih cukup jauh di belakang kita. Wah, ini benar aja sih Miguel Oliveira, beneran aja dia tumben-tumbenan. Maksudnya di musim kali ini emang sih bener dia di musim lalu meraih 2 kemenangan, tapi kalau untuk kita presentasiin itu kayaknya masih belum pas deh kalau misalkan si Getty atau Miguel Oliveira untuk selalunya di baris depan, bahkan dia selalu mendominasi. Ini aja kemarin yang gue sayang kalau misalkan emang modernnya ngebikin seperti ini, tapi sayang banget tuh si Jack Miller nggak dibikin kuat juga, soalnya di seri Portimao kemarin di last season, di last seri itu Jack Miller dan Franco Morbidelli itu tampil kuat banget, tapi kenapa di sini malah si Taka yang ada di baris depan? Jadi kayak nggak berimbang aja gitu kan. Oke, Maverick Vinales kembali mendefend kita dan malah datang lagi astaga. Oke, ini dia tepatnya di akselerasi kita overtaking Maverick Vinales dari si kanan teman di tikungan ke-9. Kita lampaui Maverick Vinales dan akhirnya luar biasa Surasep berhasil menggeser posisi ke-5 dari Maverick Vinales dan di Lacaiza. Target kita yang bakal kita overtake adalah Franco Morbidelli untuk lap kelima di depan, dan karena berhubung ini masih lap keempat akhir dan kita masih belum bisa mendekati Franco Morbidelli, kemungkinan kita bakal fokus mengejar si Franco nanti kalau udah masuk ke lap kelima di sektor pertama, karena emang kita udah lebih kuat ketika memasuki track lurus. Kemarin aja di Mugello kita bisa menang, kita bisa podium itu kemungkinan gara-gara emang kita lebih memiliki kekuatan ketika di track lurus, sedangkan di tikungan kita benar-benar kaku banget cuy. Oke, ini dia track lurus menuju lap kelima dan Taka Miguel serta Franco Morbidelli masih menjadi pengisi 3 besar, dan kita masih nge-stuck di posisi keempat. Sementara Honda di posisi 7 dan ke-8.
untuk sekarang hingga saat ini, tepatnya menuju tikungan kedua. Oke, sektor kedua tikungan ketiga high speed corner 0,5 gap dengan Franco Morbidelli, sementara Maverick Vinales cukup jauh 1,3 detik dari Surasep yang ada di posisi keempat. Dan bener aja ternyata kondisi ban kita sebelah kanan itu gripnya udah lebih habis duluan daripada ban yang lainnya. Kayaknya emang di sini karena kita lebih cenderung nikung kanan, apalagi di sini banyak banget tikungan panjang yang membutuhkan daya cengkram sekaligus akselerasi yang bagus. Makanya di sini ban kita bahkan tuh benar-benar udah tergerus abis banget. Kalau udah gini ya pasti harapannya semoga aja kita masih memiliki keberuntungan dengan daya cengkram sebelah kanan udah mulai habis. Oke, sektor ketiga La Caiza menuju entry corner tikungan ke-10. Kita overtake tepatnya di entry corner di depan menuju penghujung top speed, dan kita langsung aja tarik tuas rem kita heartbreaking from Surasep mendekati Franco Morbidelli. Ini dia akselerasi masih mengejar dan semakin ramai dengan Franco Morbidelli. Bisa kita mengejar Franco di sini, dan akhirnya kita overtaking. Wah, Franco Morbidelli crash. Ngapain? Tadi kayaknya itu si Franco Morbidelli motornya sedikit wheelie. Nah kemudian dia langsung tiba-tiba belok ke kanan dengan kondisi motor yang udah siap turun. Wih, itu benar-benar parah banget. Kayaknya dia ada sedikit kesalahan di bagian depan motornya sehingga dia harus crash. Atau mungkin ban depannya bocor ya, atau mungkin juga shockbreakernya terlalu keras cuy, makanya dia mental banget hingga akhirnya waktu dia belok kanan, waktu dia belokin motornya, dia langsung crash tadi di situ. Kehilangan grip, bahaya banget sih asli. Pokoknya tikungan tadi itu nggak di F1, nggak di MotoGP, sama aja berbahaya. Nah kalau di F1 bedanya, di F1 itu kalau gue pakai balapan di situ tepatnya di tikungan ke-11 yang namanya nge-sprint ban belakang itu sering banget terjadi. Makanya kayaknya tikungan ke-11 perlu dirombak lagi dan perlu diratain supaya kita nggak sampai ngalamin kejadian kayak tadi. Bahkan di F1 aja itu benar-benar itu menyulitkan bagi kita untuk semakin nge-push, atau mungkin karena emang kita belum terlalu paham, makanya ya gue sering masih perlu latihan lagi di sirkuit Catalunya. Tapi emang sih, apalagi kalau pakai kelas F2 itu benar-benar licin banget asli. Ini tepatnya di sektor 3 awal tikungan 7 dan tikungan ke-8 kita berhasil dan sukses merangsak ke posisi ketiga meskipun tanpa perlawanan. Padahal tadi gue pengennya tuh kita duel sama si Franco Morbidelli supaya ada kesannya, tapi malah ternyata si Franco Morbidelli malah crash di tikungan ke-11. Jadi benar-benar sayang banget, tapi kita harus bersyukur meskipun kita nggak bisa untuk tembus ke posisi pertama, tapi kita udah bisa untuk mengisi posisi ketiga dengan sangat mudah tanpa harus ada perlawanan. Lumayan sih ini bisa tambah lagi untuk mendekati Miguel Oliveira yang ada di puncak klasemen. Akhirnya final sektor berakhir sudah untuk race MotoGP Catalunya. Kali ini Takaki Nakagami nampaknya sangat bahagia sekali meraih kemenangan pertamanya di MotoGP Grand Prix di Catalunya sirkuit, dan akhirnya luar biasa. Hari juga Miguel Oliveira udah senang banget, dia meskipun hanya bisa di kedua, dia benar-benar senang banget karena udah bisa menggeser maksudnya untuk bisa finish di depan dari Surasep, karena musuh yang utama adalah Surasep sendiri. Jadi kayaknya si Miguel benar-benar bahagia banget. Dan kali ini sayang sekali dua Honda yaitu Porsche serta Marquez hanya bisa untuk finish di urutan kanan 7, sementara di posisi 9 ada Joan Mir, di 45 ada Maverick Vinales serta Alex Rins. Tapi emang sih di Catalunya ini paling spesialis banget buat pembalap kalau udah di tikungan ketiga, karena emang itu membutuhkan akselerasi serta daya cengkraman yang sangat bagus, karena emang disitu tikungannya high speed corner dan cukup panjang. Makanya hingga saat ini tuh tadi di kira terakhir ban kita sebelah kanan benar-benar tergerus dengan sangat cepat. Beda banget sama kondisi ban kiri yang hingga lap terakhir itu masih cukup awet untuk buat balapan sekitar 2 lap lagi. Dan sementara ban kita di sini nampaknya makin ngejauh aja sama si Miguel Oliveira, tapi nampaknya di belakang kita itu Suzuki serta Marquez belum bisa ngedeketin kita berdua, yaitu kita dan juga Miguel Oliveira. Jadi kayaknya musim ini bakal menjadi penentuan antara kita bersama KTM untuk berjuang demi gelar juara dunia. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di GP Sansaring. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. 16 points more in the ranking, and the knowledge that the rider bike unit is extremely competitive.
of the day, enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.